Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor peserta 2015 03 03 9766. Saya adalah tenaga pendidik di SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan arahannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak solih, kita mulai pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Oke, kalau Bu Guru menyapa selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak jawabnya pagi, 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 semangat gitu ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, 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 semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru mau meminta tolong Mas Husain, tolong teman-teman dipimpin untuk berdoa belajar pagi hari ini. Coba ya, doa belajar. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Mas Husain sudah mau memimpin teman-teman berdoa. Anak-anak ingat ya, setiap kita sebelum melakukan kegiatan, kita harus berdoa. Minta sama siapa? Allah, supaya kegiatan kita mendatangkan manfaat bagi kita dan diberi kelancaran ya. Anak-anak hebat, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, berarti semuanya sehat ya? Sehat, karena sudah bisa berangkat sekolah. Sampai sekolah berarti anak-anak dalam keadaan sehat. Kalau anak-anak lagi sakit tidak bisa sampai sekolah ya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Guru ingin ngecek apakah anak-anak sudah konsentrasi semuanya atau belum ya. Siap? Tepuk 1, tepuk 2. Oke.
Tepuk 3, semangat. Bu Guru ingin mengajak anak-anak bermain permainan Bu Guru berkata. Betul. Oke. Fokus. Perhatikan Bu Guru. Bu Guru berkata, pegang tangan kiri. Bu Guru berkata, pegang hidung. Bu Guru berkata, pegang kepala. Pegang telinga. Mas Yaka lebih fokus lagi. Lagi ya, ulangi. Bu Guru berkata, pegang kepala. Bu Guru berkata, pegang telinga. Bu Guru berkata, pegang hidung. Pegang dagu. Oke, sudah fokus semuanya. Oke, anak-anak hebat, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, supaya rasa cinta tanah air kita semakin besar, kita akan menyanyikan bersama lagu nasional. Kira-kira lagunya apa? Silahkan diperhatikan dulu. Oke. Menyanyi dengan penuh semangat ya. Sambil tepuk tangan boleh. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak, itu tadi salah satu lagu nasional. Judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke, betul. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tadi kira-kira ada nggak yang bisa menebak dari lagu yang kita nyanyikan? Ada kaitannya nggak sama pelajaran kita hari ini? Ada? Apa? Apa Mbak Sabrina, kita akan belajar apa hari ini? PP, betul sekali. Hari ini kita akan belajar PP bab berapa Mbak Sabrina? 3, betul. Bab 3. Tadi kan ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, kita akan mempelajari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kalau pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar keragaman suku bangsa di Indonesia, hari ini kita akan belajar berbagai bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Betul sekali. Nanti apa saja bentuk keberagamannya, bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu, keragaman itu, apa dampaknya keragaman yang ada di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita kepada kehidupan kita sehari-hari. Dampak itu apa coba nak? Iya, bukan tampak, dampak itu
akibat atau manfaatnya, gitu ya. Oke, tepuk satu. Mas Alvan. Mas Alvan masih ingat di pembelajaran kemarin, anak-anak itu sudah belajar keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Masih ingat sukunya ada apa saja di Indonesia? Ada yang ingat? Suku Asmat, apalagi? Suku Betawi, suku Minang, Kabau, suku yang di Papua tadi suku apa? Asmat, Sunda, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi memiliki banyak suku bangsa. Nah, suku-suku bangsa itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Kita tinggal di Pulau Jawa, kita suku Jawa, punya kebudayaan sendiri. Yang tinggal di Jawa Barat ada suku Sunda, punya kebudayaan sendiri. Nah, oke. Sebelumnya silahkan disiapkan buku PP-nya. Coba anak-anak buka dulu buku PP-nya bab 3 topik B. Halaman berapa coba dibuka? Buka Kamsa. Yang buku paket bab 3 topik B. Cara menghargai keragaman budaya di Indonesia. Sudah ketemu? Oke. Coba ada yang sudah ketemu halaman berapa, Mas Fadil, dibantu? 49. Betul? Ya. Oke, Mas Hilmi bisa barengan sama Mas Husain. Oke. 49. Mulai dari 48. Tepuk satu. Oke. Duduknya coba Mas, yang rapi. Ada yang tahu apa itu kebudayaan? Budaya Indonesia. Apa itu budaya? Keragaman itu perbedaan. Kalau budaya apa coba? Ada yang bisa membantu Bu Guru? Ciri khas suatu suku bangsa. Betul sekali. Ciri khas suku bangsa yang diturunkan turun-temurun dari siapa? Nenek moyang kita. Oke, sebelum kita belajar lebih banyak lagi tentang keragaman budaya, anak-anak silahkan simak video berikut ini. Silakan diperhatikan baik-baik supaya mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah.
Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Janger dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nangru Aceh Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Apa itu? Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel. Oke, tepuk satu. Oke, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang keragaman. Ada keragaman suku, keragaman apa lagi? Agama, dan budaya. Oke, pertanyaan Bu Guru, coba siapa yang bisa menjawab tadi keragaman apa saja yang ada dalam video? Yes, Mas Alvan?
Senjata tradisional, pinter. Apalagi? Baju adat. Ya, baju adat dan pakaian adat sama. Apa Mas Husen? Rumah adat. Makanan khas. Apalagi? Rumah adat sudah. Tarian, betul sekali. Lagu daerah, upacara adat. Oke, pinter semuanya, sip. Kita kasih apresiasi buat teman-teman kita yang sudah menjawab dengan kasih tepuk keren ya. Tepuk, wow, keren. Tepuk, wow, keren. Wow, keren. Teman-teman, wow, keren. Sip, tepuk tangan. Terima kasih. Betul sekali tadi yang dijawab Mas Alvan, Mas Zaka, Mbak Sabrina, Mas Husen, Mas Yasar, Mas Zidan. Oke, ada keragaman budaya, senjata tradisional, alat musik tradisional, pakaian adat, kemudian makanan khas, dan tarian daerah. Betul sekali. Kalau ini coba, keragaman apa yang muncul dari cerita Bu Guru? Bu Guru sedang berjalan-jalan ke kota Jogja. Di sana Bu Guru bertemu dengan Mbak Neneng. Bu Guru bertanya menggunakan bahasa Jawa, saking pundi Mbak? Mbaknya menjawab, Mbak Nenengnya, "Mane tak ngerti, cakap kurang," gitu. "Mane tak ngerti, kurang tak ngerti," gitu ya. "Kurang tak ngerti." Nah, itu bahasa apa kira-kira? Sunda. Berarti keragaman yang Bu Guru temui keragaman apa sayang? Bahasa daerah. Iya, bahasa daerah juga merupakan perbedaan atau keragaman budaya. Betul sekali. Sekarang Bu Guru punya kartu. Coba anak-anak tebak dengan cepat. Yang Bu Guru tunjukkan ini apa namanya? Pakaian adat apa namanya? Dari mana? Apa sayang? Bu Guru mendengar apa Mas Hanif? Yang menjawab siapa tadi? Apa Mas Rafa? Belum tepat. Pintar, bunduk kanduang ya. Mbak Talita dan Mas Jaka. Bunduk kanduang asalnya dari mana? Sumatera Barat. Betul. Lagi. 1, 2, 3. Ini gambar keragaman pakaian adat apa? Kebaya. Dari mana? Jawa Tengah. Apakah betul? Kebaya dari Jawa Tengah. Betul. Lagi. Yang ini. Pakaian apa? Apa ini? Baju bodo. Betulkah kata Mas Jaka? Betul. Baju bodo dari mana? Sulawesi Selatan. Lagi. Yang ini. Tadi di video ada apa? Baju cele. Betul, ini baju cele ya, seperti ini. Baju cele asalnya dari mana? Maluku. Apakah betul jawaban Mbak Sabita? Baju cele dari Maluku. Betul, keren. Sip. Berikutnya Bu Guru punya gambar lagi. Apa ini namanya? Baju dari daerah mana? Kalimantan Selatan. Yakin Mas Silmi? Kurang tepat. Betul. Apa namanya? Apa namanya? Baju perang. Betul kan Sa? Baju perang dari mana? Kalimantan Barat. Tara. Lagi. Baju bunduk kanduang, baju perang, baju kebaya itu merupakan keragaman budaya apa? Pakaian adat. Pinter Mas Hilmi. Berikutnya Bu Guru punya gambar lagi. Bu Guru mau pindah sebelah sini biar Mas Fadil memperhatikan Bu Guru. Gambar ini alat musik apa? Angklung. Dari mana? Jawa Timur apa Jawa Barat? Ada 2 jawaban nih.
Kita cek jawabannya. Angklung dari Jawa Barat. Selanjutnya, siapa yang tahu? Coba. Bukan. Bukan. Apa ini namanya? Dari Sulawesi. Kolintang. Kolintang dari mana? Sulawesi Selatan. Kita cek. Kolintang dari mana? Sulawesi Utara. Berikutnya yang sudah sering kita lihat. Apa ini namanya? Apa ini? Ada yang jawab sasando, ada yang jawab gong. Yang betul apa coba? Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Oke. Berikutnya. Apa ini kalau nggak tahu? Ya, ini gamelan dari Jawa Tengah. Betul. Terakhir. Ini apa? Iya. Ini Tifa dari Papua. Kalau tadi yang di video ada contoh keragaman alat musiknya apa? Siapa yang ingat? Apa? Apa tadi yang di video? Sasando ada? Ya. Sasando, angklung, tifa itu keragaman apa, Nak? Alat musik. Baik. Berikutnya. Apa ini? Keris. Ya. Keris. Dari Jawa Tengah. Berikutnya. Ini apa ini? Iya. Celurit. Dari Jawa Timur. Betul. Jawa Timur, lebih tepatnya Madura. Madura itu bagian dari Provinsi Jawa Timur. Ini celurit ya. Berikutnya. Wale. Ini apa? Bukan. Bukan. Ada yang tahu? Rencong. Betul, Sabita. Kasih tepuk keren buat Sabita. Tepuk keren. Prok prok prok. Wow, keren. Sabita. Wow, keren. Rencong dari mana ya, Nak? Aceh. Betul sekali. Terakhir. Apa ini? Mandau. Mandau dari mana, sayang? Kalimantan. Betul. Mandau itu senjata tradisionalnya suku apa yang ada di Kalimantan, masih ingat? Dayak. Pinter. Senjata tradisionalnya Mandau. Oke. Kalau ini tari apa? Merak. Merak dari mana? Jawa Barat. Merak dari mana, Mas Fadil? Pinter. Good. Yang ini tari apa? Tari serimpi. Dari mana? Jawa Tengah. Terakhir. Yang ini tari apa? Tari apa? Piring. Dari mana? Pintar, Rafa. Sumatera Barat. Oke, anak-anak solih. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 2. Tepuk tangan, sayang, bukan tepuk meja. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat, yes. Siapa kita? Siapa kita? Sekali lagi, SDIT Ulul Albab. Unggul adab, unggul prestasi, Allahu Akbar. Oke, anak-anak solih, selanjutnya kegiatan kita adalah kita akan melakukan diskusi kelompok. Tadi kita sudah mengumpulkan informasi ya, dari video, dari flashcard yang Bu Guru gunakan tentang berbagai macam keragaman budaya. Maka sekarang anak-anak berdiskusi dengan kelompok, nanti akan Bu Guru bagi setiap kelompok 1
permasalahan yang akan anak-anak diskusikan. Lalu hasil diskusinya anak-anak silahkan dituliskan dalam LKPD ini. Jangan lupa nanti nama anak-anak kelompoknya ditulis di sini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Bu Guru bagi salah satu menjadi sekretaris untuk menulis. Sayang, pelankan suara. Oke. Duduknya boleh yang rapi, Mas Alvan. Madep ke temannya, ini kursinya diputer. Ya, nggak mengeluh. Oke. Mas Yasar, tolong duduknya yang rapi. Oke. Tepuk satu. Attention please. Halo. Memperhatikan Bu Guru. Sekarang setiap kelompok mengirim satu perwakilan untuk maju dan mengambil permasalahan yang harus anak-anak pecahkan bersama kelompok. Satu kelompok maju. Oke, pilih mana? Yang lain maju sini, satu kelompok satu. Oke, silahkan diskusikan. Yang mana? Sip. Oke, berarti Mas Fadil ini. Sip. Silahkan dibawa ke kelompok, lalu didiskusikan. Dibacakan boleh. Oke. Kakinya turun, Mas. Didengarkan nih, lagi dibacain. Nanti diisi namanya kelompoknya. Permasalahannya dibaca. Di LKPD. Eka merasa bangga karena memiliki Oke. Didengarkan yang baca Mas Husen. Nggak apa-apa, bersama-sama. Sudah dibaca? Kalau sudah selesai membacanya, dibuka LKPD-nya, ayo berdiskusi. Dijawab pertanyaannya. Itu kan petunjuk. Ini pertanyaannya yang ini, dijawab. Ya, itu dijawab dulu. Betul. Ayo diskusikan, menurut kalian keragaman apa yang muncul? Dalam? Betul, LKPD-nya yang ini. Keragaman apa yang muncul? Ya. Belum dibaca, salah satu membaca, yang lain menyimak lalu diskusi. Ya, Mbak Talita. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya kan satu, keragaman apa yang muncul di dalam teks? Nah, ini kan sama. Terus, kalau sudah dibalik, bagaimana cara menghargainya? Ditulis di sini. Cara menghargai keragaman budaya apa tadi? Yuk apa? Bagaimana? Ya? Yang pertanyaan pertama nulisnya di sini. Nanti yang pertanyaan kedua di sini. Oke. Tepuk satu. Perhatikan teman-teman. Silent please. Bu Guru menjelaskan cara mengerjakan LKPD.
Ada 2 pertanyaan kan di lembar permasalahan yang sudah kalian terima. Nah, yang pertanyaan pertama, keragaman apa yang muncul? Ditulis di halaman ayo berdiskusi. Sudah? Terus bagaimana caranya menghargainya? Anak-anak tulis menggunakan peta pikiran. Di balik selanjutnya ada peta pikiran. Sudah ketemu? Soli, sudah ketemu yang begini? Oke. Lah, di tengahnya anak-anak tulis cara menghargai keragaman. Misalnya anak-anak dapatnya keragaman bahasa, maka di sini keragaman bahasa. Kalau tadi permasalahannya keragaman rumah adat, berarti di sini diberi apa? Rumah adat. Kalau dapatnya senjata tradisional, berarti senjata tradisional. Lalu caranya menghargai bagaimana? Ditulis di sini. 1, misalnya cara menghargainya bagaimana. Kedua, ketiga, keempat. Kalau dapatnya 4, kalau dapatnya hanya 2, diisinya berapa sayang? 2 ya. Yo, masa cuma 1 kan? Berdiskusi nanti dapat banyak. Yuk, dilanjutkan. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Ya. Sambil ditulis. Menurut kelompokmu, bagaimana caranya? Ada masalah? Isa lanjut ke wae. Nggak apa-apa. Semangat bekerja sama ya, Nak. Bekerja sama. Orangnya boleh Boleh kerjasama. Kelompok ini bagaimana? Dalam. Ya, kamu dapatnya apa tadi kan sudah didiskusikan. Kamu dapatnya apa ini? Ini ya berarti bahasanya diganti apa? Tadi Bu Guru menjelaskan di sana. Sesuai permasalahan yang kamu terima. Dalam. Ininya ditulis apa? Ya, cara menghargainya bagaimana? Cara menghargai tarian daerah bagaimana caranya? Menurut pendapat kelompok kalian, cara menghargai tarian daerah bagaimana misalnya? Itu diingat-ingat atau didiskusikan. Bagaimana caranya kalau ada orang menari tarian daerah, sikapmu gimana sebaiknya? Meninggalkan panggung? Nah, bisa memberi tepuk tangan, ditulis di situ. Apalagi misalnya, kenapa? Ya gimana caranya? Ini kan kita sedang mencari tahu cara toleransi atau menghargainya bagaimana. Perlu nggak kamu belajar tarian lain, daerah lain? Nah, yuk. Bagaimana Sabrina? Boleh. Oke. Jasmine dan teman-teman ada kesulitan? Oke, betul. Lanjutkan. Bagaimana kelompok ini? Bagaimana lagi? Ayo. Kalau berbicara dengan teman berbeda suku pakai bahasa apa? Perlu nggak kamu mempelajari bahasa lain? Itu kan termasuk cara menghargai nggak? Boleh, silakan. Bagaimana kelompok ini? Gimana caranya? Dalam?
Sudah? Ini kelompok ini bagaimana? Ya, semangat lagi. Kamu dapatnya apa? Pakaian adat? Banyak sekali. 3 lah minimal. Boleh berdiskusi. Boleh. Di buku? Di buku ada nggak? Coba. Sambil didiskusikan. Oke. Berarti nanti nextnya juga dibaca itu, Bu. Kenapa Mas Yasar? Silakan. Satu menit lagi, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat. Kenapa? Udah? Sudah selesai? Halo? Dampak artinya apa? Dampak itu akibat, manfaat. Ya. Apalagi Mbak? Kira-kira apa? Kalau ada yang melakukan upacara, kita boleh mengecek enggak? Tangan enggak boleh mencela. Boleh. Apalagi? Rafa. Mas Jaka boleh lebih solid? Boleh lebih tertib? Terima kasih. Sudah. Tepuk 1. Prok. Perhatikan Bu Guru. Semuanya Bu Guru lihat sudah selesai mengerjakan peta pikiran. Sekarang di balik halaman berikutnya. Diskusikan, apakah anak-anak pernah menemui keragaman di lingkungan sekitar kalian? Pernah? Tetanggamu ada yang berasal dari suku lain enggak? Ada. Tetanggamu ada yang dari luar Jawa tidak? Nah, bahkan bisa jadi orang tua kita, ayah ibu kita berasal dari suku yang berbeda. Kira-kira, halo, dampaknya, manfaatnya apa? Manfaat dari keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Silahkan diisikan di halaman terakhir. Diskusikan, kira-kira di kelompok di sekitar rumahmu ada keragaman budaya apa? Iya, Bu. Ini aku lagi ngasih tahu. Kira-kira ada keragaman budaya apa? Misalnya keragaman budaya bahasa misalnya. Manfaatnya apa? Yuk. Apa bentuk keragamannya? Ditulis. Yuk, pastikan pernah menemui perbedaan budaya, ya kan Sabrina? Nah, dampaknya apa? Manfaatnya apa perbedaan itu untuk kita? Ya, boleh. Terus bagaimana dampak keragamannya? Manfaatnya, akibat dari keragaman itu apa misalnya? Apa kita jadi terpecah belah atau jadi lebih apa? Tulis di situ.
dampaknya apa, Nduk? Manfaatnya nggak apa-apa, satu nggak apa-apa. Manfaatnya apa? Ya, boleh ditulis. Perbedaan. Duduknya Mas Husen. Keragamannya apa? Ayo, langsung dampaknya. 1 menit lagi ya, dampaknya sudah. Yo, kira-kira kalau kita menemui keragaman, kita jadi bagaimana? Terpecah belah apa bersatu? Nah, gitu. Oke, tepuk 1. Hebat semuanya. Sip. Sip, kelompoknya Kalila sudah terpenuhi. Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi anak-anak semuanya bersama kelompok. Oke. Tepuk 1. Anak-anak ingat, adab kita ketika ada orang lain berbicara bagaimana? Pintar, tidak memotong pembicaraan dan menyimak atau mendengarkan. Baik, sekarang Mas Yasar boleh memperhatikan. Bu Guru akan memulai presentasi dari kelompok 1 dulu. Perwakilan 2 orang maju ke depan. Ya. Oke, Mas Zidan dan Mas Juna, teman-teman memperhatikan ya, kelompok 5 stop menulis, memperhatikan depan. Tolong bacakan permasalahan yang tadi dulu. Kamu dapatnya permasalahan apa tadi? Ya, dibaca. Yang lain menyimak, nanti kita akan memberi tanggapan. Kira-kira hasil diskusi kelompoknya Mas Zidan sesuai, sudah tepat atau belum, atau ada yang mungkin bisa ditambahkan. Silahkan dibaca dulu Mas Juna yang keras, Oli. Ketika sedang melihat pertunjukan tari di desa sebelah, berbagai jenis tari yang ditampilkan di atas pentas. Perhatikan. Ada tari Mbak Sabrina memperhatikan. Tidak ada suara. dan tari kipas. Ketika melihat orang-orang Perhatikan. dengan Perhatikan. sama. Pertunjukan tari yang sedang ditampilkan bukan berasal dari daerah Tika, tapi Tika tetap menikmati pertunjukan hingga selesai. Menurut kalian, keragaman budaya apa yang ada pada tari di atas? Oke, jawab Mas Zidan. Menurut kalian, menurut kelompokmu keragaman apa yang muncul, sayang? Tarian daerah. Betul, teman-teman? Betul ya. Terus pertanyaan kedua. Bagaimana cara menghargai keragaman budaya tersebut? Oke, bagaimana cara menghargai keragaman budaya tadi
tarian daerah. Menurut kelompoknya Mas Zidan bagaimana? Memberi tepuk tangan. Memberi tepuk tangan saat apa, Nak? Ada yang bisa menambahkan? Betul. Yes, betul sekali Mas Fadil. Memberi tepuk tangan setelah pertunjukan selesai ditampilkan. Apalagi? Mempelajari tarian daerah tersebut. Betul, mempelajari tarian daerah lain atau daerah tersebut. Walaupun itu bukan daerah kita ya. Apalagi Mas Zidan? Tidak boleh mengejek tarian daerah lain. Oke, tidak mengejek tarian daerah lain. Betul tidak? Ada yang mau menambahkan selain jawaban dari kelompoknya Mas Zidan? Cukup? Menurut kelompoknya Mas Fadil, ada lagi nggak cara kita menghargainya? Oke, cukup ya. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Zidan. Oke, silahkan kembali. Berikutnya kelompok 2. Mas, siapa yang maju? Husein dan Yasar. Baik. Sip, yang lain tetap memperhatikan. Perhatikan adab kita ketika ada orang lain berbicara. Silahkan mulai Mas, dibaca. Yuk bersama teman-temannya sedang menyaksikan pawai budaya di alun-alun kota. Mereka melihat orang memakai sele, kebaya, baju bodo dan lain sebagainya. Tuyul bersorak gembira ketika kiringan peserta pawai lewat di depannya. Teman-temannya yang melihat kelakuan budaya tersebut. Menurut kalian keragaman budaya apa yang ada pada industri di atas? Bagaimana cara menghargai keragaman budaya tersebut? Ya, menurut kelompokmu keragaman budaya yang muncul apa sayang? Pakaian adat. Keragaman pakaian adat, betul tidak teman-teman? Tadi melihat pawai budaya, ada yang pakai baju cele, baju kebaya, dan lain-lain. Berarti itu keragaman apa? Pakaian adat. Bagaimana cara menghargainya, Nak? Tidak mengejek-ngejek pakaian adat lain. Betul tidak teman-teman? Betul, apalagi? Memuji pakaian adat orang lain. Pinter, memuji pakaian adat orang lain, betul? Oke. Menghargai pakaian adat orang lain. Oke, menghargai pakaian adat orang lain, apalagi? Tidak merendahkan pakaian adat orang lain. Baik, menghargai sama tidak merendahkan sama tidak teman-teman? Sama ya, kalau kita menghargai berarti kita tidak merendahkan. Ada tambahan lagi dari kelompok lain? Kelompoknya Talita? Kelompoknya Mbak Hanun? Kalau kita pakai pakaian adat, kita harus memakainya dengan rasa apa sayang? Rasa bangga, betul. Kita bangga pakai pakaian adat ya. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Husain. Terima kasih Mas Yasar, silahkan duduk. Kelompok 3 selanjutnya siapa perwakilan yang maju? Oke. Tidak apa-apa. Ya, siapa yang membaca dengan lantang supaya kelompok 5 mendengar sayang? Sekolah itu melaksanakan studi wisata ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Para siswa nampak bersemangat ketika sampai lokasi wisata. Di sana Edo melihat berbagai macam bentuk rumah. Ada rumah panggung, rumah berang, rumah kebaya, rumah bodoh, dan lainnya. Edo dan teman-temannya berseru riang saat melihat ada rumah khas daerahnya berdiri kokoh di depan rumah-rumah tersebut. Edo merasa bangga karena memiliki rumah yang unik seperti dapur. Menurut kalian, keragaman apa yang ada pada ilustrasi di atas? Ada keragaman apa? Iya, keragaman rumah adat, betul teman-teman? Betul, ada rumah apa tadi? Honai, ada rumah kebaya dari mana? DKI Jakarta, betul. Lalu bagaimana cara menghargainya?
rumah adat milik suku yang berbeda. Betul, betul. Oke, apalagi? Tidak merasa rumah adat milik kita lebih baik. Apalagi? Menghargai ciri khas rumah adat suku lain. Betul, ciri khas atau keunikan. Ya, Memuji rumah adat lain. memuji. Ada lagi? Yang lain? Kalau masuk rumah adat kita bagaimana sikapnya? Alas kaki kita gimana? Betul, Talita, melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah adat. Ya, betul sekali. Terima kasih hebat kelompoknya Mas Alvan, kasih tepuk tangan. Silahkan duduk. Sekarang kelompoknya Mas Zakaria, silahkan maju. Ya. Arif dan keluarganya sedang berlibur ke Yogyakarta. Di sana ia melihat Dari tadi ya belum ada yang buka dengan salam loh pas presentasi. Pakai. Utara Keraton Yogyakarta. Rupanya di sana sedang diadakan upacara adat Sekaten. Upacara tersebut bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Tuhan. Arif jadi teringat dulu waktu berlibur ke Bali, ia juga pernah melihat upacara Naber. Kenapa ya? Kenapa, Mbak? Kok bisa? Apa keragaman yang muncul? Ayo memperhatikan, boten guyon. Upacara adat. Tadi ada upacara adat apa yang dilihat? Ngaben di Bali. Satunya apa waktu di Jogja tadi? Sekaten. Ya, sekaten biasanya pas Maulud, bulan Maulud. Bulan Maulud. Bagaimana cara menghargainya Mas Zakaria? Tidak membuat gaduh. Ya, tidak membuat gaduh saat menyaksikan. Betul. Apalagi? Tidak boleh mengejek. Tidak mengejek. Betul. Menghargai upacara adat. Ya, menghargai upacara adat. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat kelompok Mas Yaka. Sudah bagus ya. Ya, semuanya hebat. Terakhir. Yuk, tuh 2, 3 maju. Pelan-pelan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Neneng dan Bunda adalah teman satu kelas. Mereka juga tinggal di lingkungan yang sama. Sehari-hari Siti berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan bahasa Jawa. Neneng menggunakan bahasa Sunda, sedangkan Putu menggunakan bahasa Bali. Meskipun begitu, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi satu sama lain. Menurut kalian keragaman budaya apa yang ada pada ilustrasi di atas? Keragamannya apa yang muncul menurut kelompok kalian? Yang muncul dalam teks adalah bahasa daerah. Betul, betul teman-teman? Betul. Iya, keragaman bahasa daerah. Lalu, Bagaimana cara menghargai keragaman? bagaimana cara menghargainya? Tidak mengejek bahasa lain. Lalu, Tidak membeda-bedakan bahasa daerah lain. ya, lalu, Menghormati dan menghargai bahasa daerah lain. ya, lalu, Mempelajari bahasa daerah lain. pintar, mempelajari bahasa daerah lain. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Kalau kita misalnya bertemu teman dengan teman yang berbeda suku bangsa, bahasanya beda. Kalau kita tidak paham dengan arti bahasanya, apa yang harus kita lakukan? Bahasa Indonesia menyuruh memakai bahasa Indonesia. Langsung menyuruh? Apa kita bertanya dulu? Betul. Kalau berkomunikasi dengan teman yang berbeda suku, kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia supaya semuanya paham dan tidak terjadi salah paham. Lalu,
Kalau kita ada yang tidak dimengerti, kita sebaiknya bagaimana Mas Yaka? Diam saja atau bertanya? Bertanya kalau ada bahasa yang tidak dimengerti. Itu cara menghargai apa nak? Bahasa daerah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Khotib ya. Sekarang tepuk 1, tepuk 2. Oke. Siapa kita? Bu guru berkata pegang kepala. Bu guru berkata pegang hidung. Bu guru berkata pegang pipi, pegang telinga. Oke, masih fokus. Oke ya nak, itu tadi adalah berbagai macam bentuk keragaman yang ada di Indonesia dan cara menghargainya. Oke. Berikutnya, Bu Guru mau bertanya. Tadi anak-anak juga sudah berdiskusi tentang dampak keragaman yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Dampaknya apa coba? Siapa yang mau mewakili? Akibat dari keberagaman di sekitar, apa? Sebutkan dari tempat duduk. Itunya disimpan dulu sayang, belum. Dampak keragaman yang sudah kalian diskusikan apa misalnya? Apa Mbak Talita? Oh, bacakan Mas. Kita menjadi tahu banyaknya suku bangsa di Indonesia. Betul, kita jadi tahu banyak suku bangsa di Indonesia. Apalagi? Dampaknya jadi bisa berlatih menghargai. Oke, sip. Dari kelompok sini. Menjadi lebih akrab. Lebih akrab boleh. Lebih mengenal lingkungan sekitar. Apalagi? Mampu menerima perbedaan. Hebat, sip. Kelompoknya Kalila apa? Coba Mas Zidan. Bisa mempelajari bahasa daerah lain, betul. Apalagi? Bisa menghargai bahasa daerah lain. Bisa menghargai, terus? Dan menghina bahasa daerah lain. Tidak menghina, itu cara menghargainya, bukan dampaknya sayang. Yang ketiga diperbaiki ya. Sip. Kelompoknya Nadia, siapa yang mau membacakan? Di coret yang C. Ya, lalu? Bisa berteman dengan suku lain, betul, hebat. Dari kelompoknya Mas Fadil, apa sayang? Oke, agar kita menghargai keragaman daerah lain. Lalu? Menghargai pakaian daerah lain. Mengetahui bahasa daerah lain. Oke, terima kasih. Tepuk 1. Oke, nak. Tadi teman-teman sudah berdiskusi tentang keragaman budaya. Ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kita akan membahas bersama cara menghargai keragaman bahasa daerah. Yuk kita baca bersama-sama. Cara menghargai keragaman bahasa daerah. 1. Meminta penjelasan. Berbicara dengan teman berbeda suku menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya. Kalau lagu daerah, cara menghargainya. Pinter. Lalu? Pinter. Oke. Berikutnya, keragaman alat musik. Bagaimana cara menghargainya? Betul. Bu Guru mau minta tolong kelompoknya Mas Zidan membacakan cara menghargai keragaman pakaian adat. Memakai pakaian daerah dengan rasa bangga. Pinter. Musik dan pakaian adat daerah. Pinter, tadi sudah ya. Terus menyimpan dengan baik. Betul, tidak hanya sembarangan diletakkan. Berikutnya, keragaman senjata tradisional ya, Mas
Mas Alvan. Melarang memakai keberagaman senjata tradisional, memuji keindahan bentuk senjata tradisional daerah lain, mempelajari senjata daerah tradisional daerah lain. Mempelajari sejarah. Betul. Berikutnya. Tari tradisional. Bagaimana Mbak Sabrina cara menghargainya? Cara menghargainya seperti apa? A. Melepas alas kaki sebelum memasuki rumah adat. B. Mendengarkan penjelasan tentang rumah adat. Oke. C. Menunjukkan kekaguman terhadap keunikan rumah adat. Baik. Berikutnya, nah ini dampaknya dampak keragaman di lingkungan sekitar. Kita baca bersama-sama. Yang pertama sayang, kita jadi apa? Mengetahui bahasa daerah lain. Mengenal makna keharmonisan. Sebentar. Harmonis itu apa sayang? Saling hidup berdampingan dengan damai, tidak terpecah belah, tidak bertengkar, itu namanya harmonis. Yang ketiga, melatih sikap toleransi atau saling menghargai. Yang terakhir, mewujudkan iya. Pintar. Oke. Berikutnya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, coba disiapkan yang tadi kertas untuk kuisisnya. Siap? Belum. Oke, kita akan melakukan tes ya, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami materi pelajaran kita hari ini atau belum. Disiapkan kertasnya, Bu Guru menyiapkan kuisisnya, oke? Fokus, sayang, tidak ada yang berdiri ya, supaya tetap terlihat soalnya dan tertib. Bentar. Mulai ya. Jangan ditunjukkan dulu itunya, lembar jawabnya sebelum anak-anak yakin terhadap jawabannya. Diangkat jawabannya 3, 2, 1. Bu Guru pindai. Iya, duduk saja sayang. Sudah berapa? 22 tanggapan. Baru 23, diangkat lagi Bu Guru berkeliling. Kurang 3. Kurang 1. Kurang 1 siapa ya yang belum muncul? 14 siapa?
Ya, sudah. Yang betul apa sayang? Ya. Bu Rini meminta siswa di kelasnya menceritakan budaya daerah masing-masing. Ujang menceritakan keunikan budaya di daerahnya. Budaya di daerah asal Ujang berbeda denganmu. Tindakanmu sebaiknya A. Mendengarkan cerita Ujang dengan seksama. Oke, seksama itu adalah memperhatikan sungguh-sungguh, itu seksama. Berikutnya pertanyaan kedua, siap? Mengkritik itu memberi masukan. Siap ya, Bu Guru mulai pindai. Duduk saja sayang, biar terlihat semuanya ya. Yang lurus nak, yang lurus biar terpantau. Kurang 2 orang, siapa yang belum ya? 27 siapa? Yang lurus nak, madep ke sini. Ya, satu lagi. Oke, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah C. Kamu dan keluargamu berlibur ke Bali, di sana sedang diadakan upacara adat Ngaben. Kamu ingin ikut melihat upacara adat tersebut. Sikapmu sebaiknya C. Menyaksikan upacara adat dengan tenang. Yang salah hanya 3 orang. Keren. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Siap, Bu Guru mulai memindai. Sendiri sayang, jujur. Jujur sayang. Sebentar sayang, nanti Bu Guru sampai situ. Kurang 1, oke sudah. Kita lihat jawabannya. Kalau gambar seperti ini namanya rumah. Ya, tongkonan dari Sulawesi Selatan. Ya. Soal berikutnya. Siap, Bu Guru mulai memindai. Baru 23 terpindai. 25. 26. 24 siapa? 27. Baru 27. 30. 30 siapa satunya? Kita lihat. Jawabannya, oh iya kurang ke bawah, maaf. Jawabannya D. Kamu dan temanmu menyaksikan pentas seni tari tradisional di dekat rumahmu saat perayaan kemerdekaan. Tarian yang sedang ditampilkan tidak berasal dari daerahmu. Tindakanmu sebaiknya D. Memberikan pujian terhadap penampilan para penari. Ya, berikutnya satu soal lagi. Fokus, fokus.
Sudah siap? Bu Guru pindai. Sabar sayang. Kurang 2, siapa yang belum masuk? Satu lagi. Ya, sudah. Nah, kita lihat. Ayahmu berasal dari suku Jawa, ibumu berasal dari suku Sunda. Kedua suku memiliki budaya yang berbeda. Salah satu dampak keragaman yang bisa kamu rasakan adalah, jawabannya apa teman-teman? A. Bisa belajar bahasa daerah asal ibu, bisa belajar bahasa Sunda gitu ya. Siapa yang menjawab D? Satu orang. Oke, lebih teliti lagi ya. Sip. Oke, anak-anak solih, duduk dulu yang rapi. Kenapa? Sudah selesai. Nah, itu sudah terlihat. Player 1 3.000, player 2 3.000 sampai player. Nah, ini. Tuh. Nih 29, nilainya 2.400. Oke. Tuh. Nah. Oke, cukup. Tepuk 1. Anak-anak duduk yang rapih dulu. Oke, oh la. Bu Guru berkata pegang kepala. Bu Guru berkata pegang mulut. Oke. Anak-anak tadi kita sudah belajar berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama keragaman apa tadi? Upacara adat, apalagi? Rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan pinter, tarian tradisional. Oke, tepuk 1. Cara menghargai bahasa daerah tadi dengan cara apa? Mempelajari bahasa daerah lain. Kemudian meminta apa tadi? Meminta penjelasan apabila ada bahasa yang tidak dimengerti. Dan kalau berkomunikasi dengan suku lain kita menggunakan apa? Bahasa Indonesia. Pakaian adat, bagaimana cara kita menghargai? Yang pertama, merasanya dengan rasa apa? Betul, memakai pakaian adat dengan bangga. Kemudian memuji keindahan pakaian adat daerah lain dan menyimpan dengan baik. Kalau rumah adat tadi, memuji keunikannya. Apa Mbak? Pinter melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah adat. Tidak mengejek, menghargai, pinter. Kalau senjata tradisional, bagaimana tadi cara menghargainya? Memuji keindahan atau keunikan, betul. Mempelajari, hebat Husain, keren. Mempelajari sejarah senjata tradisional. Kalau tarian ada, tarian daerah. Hebat, memberi tepuk tangan setiap atau saat penari selesai menarikan tarian adat atau tarian daerah. Lalu apa sayang? Tarian adat sayang. Kalau tarian adat mempelajari, betul. Lah tadi Mbak Kansa menyanyikan lagu daerah dengan lirik yang benar. Oh iya Mbak Aska, maaf. Mbak Aska tadi menyampaikan
Kalau menyanyikan lirik lagu daerah dengan benar, berarti itu cara menghargai keragaman apa? Lagu daerah. Memberi tepuk tangan dan juga apa? Satu lagi cara menghargai lagu daerah apa? Iya, tidak merendahkan atau mengejek. Betul sekali. Oke, itu semua pelajaran kita hari ini. Yang terakhir tadi tentang dampak keragaman. Dampak keragaman di lingkungan sekitar kita tadi apa saja yang pertama? Dampaknya, akibatnya tadi apa yang pertama? Betul, Talita hebat. Mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua apa? Kita jadi bisa apa? Hebat, bisa mempelajari adat budaya daerah lain. Iya, jadi tahu banyak budaya. Dan yang penting kita bisa berlatih apa sayang tadi? Kita bisa berlatih untuk apa? Ayo yang tadi siapa yang ingat? Kita bisa berlatih untuk saling menghargai. Saling menghargai itu apa nama lainnya? Toleransi, betul. Tepuk satu. Oke anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan melanjutkan materinya dengan materi yang baru di bab 4 berarti ya. Besok kita akan mulai bab 4 di semester baru. Oke, sebelumnya apa yang anak-anak rasakan dalam pembelajaran hari ini? Anak-anak gembira? Senang? Oke. Ada yang masih kesulitan? Materi yang masih sulit? Masih ada yang bingung? Tidak? Alhamdulillah semua jelas ya? Oke. Bagian apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran kita hari ini? Puisi, evaluasi ya. Oke. Sip. Sebelum kita menutup pelajaran, tadi kan kita sudah belajar ya nak, keragaman lagu daerah. Kalau di awal tadi kita nyanyinya dari Sabang sampai Merauke, kita akan menyanyikan bersama lagu daerah. Salah satu lagu daerah untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya. Hey younger self, let's go back. Remember being one of the few girls who took up engineering? Bisa dinyanyikan dengan semangat. Hafalkan. Ya Rabbi, kita ulang. Kita ulangi sambil tepuk tangan boleh. Aku se kokondao ya Rabbi sorendoreni buklenso Arakabe aswarakwa Sekali lagi. Aswarakwa
aswara kuar. Oke. Oke ya nak. Dengan kita mempelajari lagu daerah, kita juga mempelajari apa tadi? Bahasa daerah. Kita jadi tahu arafah B itu kalau bahasa Papua artinya apa arafah B tadi? Kasihan aku apa sampai jumpa tadi? Ya. Aswara kuar. Kebalik, sampai jumpa, kasihan aku, cucuku. Ya, betul. Itu ya nak, pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari. Sekedap ya Pak, sekedap balik. Dalam. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Banyak kekurangan dari Bu Guru mohon maaf. Sekarang tolong Mas Husain membantu memimpin menutup pelajaran kita dengan doa penutup majelis. Sebentar, berdoa dulu, silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, berkemas dulu kita berdoa.